Selamat pagi, Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Iwayan Sudiarnate, NIM 230030658. Hari ini saya akan bawakan presentasi mengenai mata kuliah Harisan Bisnis Digital dengan mengangkat bisnis, yaitu My Jersey Sport Apparel. Dalam presentasi kali ini adalah presentasi lanjutan yang sebelumnya sudah membahas bab-bab awal dari perencanaan bisnis ini. Kali ini saya akan bawakan topik rintisan bisnis digital mengenai analisis SWOT, kemudian Porter 5 Forces, kemudian marketing plan, kompetitor analisis, kemudian rencana operasional, serta rencana keuangan. Untuk topik pertama yang saya bahas adalah analisis SWOT. Analisis SWOT sendiri artinya adalah singkatan dari strength, weakness, opportunity, dan threat. Yang menjadi kekuatan atau strength dari bisnis My Jersey Sport Apparel adalah bagaimana kami memberikan pelayanan terbaik di dalam mengolah kebutuhan pelanggan serta memastikan pelanggan mendapatkan produk yang sesuai dengan spesifikasi. Kemudian memaksimalkan penggunaan mockup 3 dimensi yang menjadi andalan pada proses desain dan layout yang diinginkan pada produk. Seperti yang sudah dijelaskan pada presentasi sebelumnya, yaitu My Jersey Sport Apparel menggunakan mockup website mockup 3 dimensi dan bagaimana nanti pelanggan tersebut bisa mendesain sendiri, kemudian bisa melihat previewnya sendiri dalam bentuk 3 dimensi seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah penggunaan teknologi dry fast dan bahan produk premium pada semua jenis grade jersey. Kemudian kerjasama yang unik dengan vendor. Selanjutnya menjadi weakness atau kelemahan dari My Jersey Sport Apparel antara lain adalah visibilitas website yang masih perlu dilakukan peningkatan, kemudian transaksi harian yang masih di bawah target dikarenakan banyaknya persaingan di dalam bisnis apparel ini sendiri. Kemudian yang menjadi opportunity yaitu peluang adalah antara lain kerjasama yang lebih lebar kepada vendor atau garment yang lebih luas untuk memvariasikan lini produk ke depannya. Kemudian peluang untuk menambah lini peralatan olahraga selain jersey. Kemudian menambah kerjasama yang lebih luas kepada tim-tim semi pro dan tim jika memungkinkan ke depannya menjalin kerjasama dengan tim-tim profesional sebagai apparel tunggal. Kemudian selanjutnya yang menjadi kesempatan kami adalah menjadi sponsorship kegiatan-kegiatan olahraga. Selanjutnya yang menjadi threat atau ancaman dari bisnis ini adalah persaingan yang ketat antara apparel. Kemudian bahan baku yang mengalami kenaikan akibat kondisi yang tidak kita inginkan dari luar seperti itu. Kemudian monopoli pasar oleh beberapa brand besar. Nah, monopoli ini biasanya ada beberapa brand yang karena dia mempunyai kekuatan finansial yang bagus, jadi dia mensponsori semua kegiatan sehingga tim-tim yang berkompetisi di bawahnya menggunakan apparel tersebut. Seperti itu maksudnya. Kemudian rantai pasok yang belum optimal. Selanjutnya setelah analisis SWOT dilanjutkan dengan analisis Porter 5 Forces yang terdiri dari 5 elemen, yaitu bargaining power of supplier, kemudian trade of substitutes, kemudian bargaining power of buyer, kemudian trade of new entrants, dan terakhir adalah industry rivalry. Nah, untuk My Jersey Sport Apparel sendiri yang menjadi ancaman-ancaman tersebut antara lain, yang pertama ancaman pendatang baru atau threat of new entrants. Nah, bagaimana ancaman ini akan mempengaruhi perkembangan bisnis My Jersey sendiri? Antara lain persaingan dalam hal promosi oleh pendatang baru. Umumnya pendatang baru akan melakukan promosi yang lebih gencar seperti itu. Kemudian bahan baku import yang digunakan pendatang baru memungkinkan lebih murah. Jadi karena saking murahnya mungkin pelanggan melihat dari sisi murahnya saja tanpa memperhatikan kualitas seperti itu. Kemudian sulitnya masuk kepada tim-tim semi pro dan profesional oleh apparel pendatang baru. Ya, seperti yang saya bahas sebelumnya bahwa ada monopoli oleh apparel besar. Kemudian sulitnya bersaing dengan apparel yang memiliki pasar pada sebuah iklim kompetisi yang masih sama dengan sebelumnya ya. Jadi kemungkinan dimonopoli oleh beberapa apparel besar. Kemudian yang menjadi ancaman berikutnya adalah ancaman produk atau jasa pengganti atau trade of substitutes. Di antaranya adalah penggunaan mesin press atau sublimasi yang lebih modern sehingga memungkinkan proses pengerjaan produk
bisa dipercepat. Kemudian jersey tidak selalu diproduksi setiap hari karena umumnya pemesanan jersey terutama untuk kebutuhan tim selalu berdasarkan musim kompetisi. Kemudian adanya pergantian selera pasar, kemudian adanya produk pengganti yang dihasilkan untuk memenuhi ekspektasi pasar atau pelanggan. Kemudian yang menjadi kekuatan tawar-menawar atau bargaining power of buyer yaitu antara lain adalah tersedianya jasa desain sejenis yang memungkinkan pembeli mencari alternatif lain. Kemudian tersedianya paket promosi di dalam pembeliannya. Kemudian selanjutnya adalah kekuatan sponsorship akan mempengaruhi nama aparel dan potensi atas penjualan yang lebih baik. Kemudian selanjutnya adalah adanya perilaku konsumen yang melakukan penawaran harga sehingga aparel harus siap melakukan antisipasi dengan ancaman bahwa konsumen akan bisa memilih atau tidak, seperti itu. Kemudian hal tersebut tentu saja didasari atas riset dari pelanggan sendiri ya. Biasanya pelanggan akan membandingkan antara satu aparel dengan aparel lainnya. Jadi secara umum pelanggan itu akan memilih yang lebih murah, seperti itu. Kemudian dalam menjelaskan produk, peran tim marketing sangat vital di sini. Kemudian yang selanjutnya adalah kekuatan tawar-menawar supplier atau bargaining power of supplier, di mana diantaranya adalah masih tergantungnya atas supplier dari luar Bali. Ini akan menyulitkan ke depannya ya, karena distributor di Bali jumlahnya sedikit. Kemudian harga bahan baku yang menjadi pertimbangan. Kemudian terutama adalah misalnya adalah spare part dari mesin produksi sendiri. Bagaimana nanti jika mesin produksi tersebut macet, jadi kita harus masih mencari spare part dari luar Bali, seperti itu. Kemudian adanya kondisi tawar-menawar terkait bahan baku yang menyebabkan adanya pengaruh terhadap kualitas. Nah, kemudian adanya kondisi tersebut menyebabkan aparel harus merevisi harga jualnya. Karena terjadinya perubahan harga, otomatis harga jual pun akan menjadi berbeda, seperti itu maksudnya. Kemudian rantai pasok yang kurang efektif. Nah, selanjutnya analisis portfolio pros yang terakhir adalah industri rivalry atau persaingan dalam industri. Persaingan ini jelas ya, persaingan itu sangat nyata, persaingan dari brand yang sudah dikenal. Tentu saja yang sudah dikenal akan lebih mendapatkan hati di masyarakat. Kemudian adanya klasterisasi harga sehingga memungkinkan terjadinya monopoli. Kemudian banyak aparel sejenis dengan penawaran yang bervariasi. Kemudian adanya persaingan harga, kemudian segmentasi karena sudah lebih dulu dikenal, tentu segmentasi pasarnya sudah terbentuk, seperti itu. Kemudian lokasi kompetitor yang berada di dalam kota. Kemudian beberapa menawarkan pre-design. Kemudian selanjutnya adalah penggunaan bahan baku yang bervariasi, seperti itu. Untuk selanjutnya mengenai marketing plan. Untuk marketing plan sendiri ada 4 pembahasan, yaitu segmentasi pasar dan target pasar, kemudian strategi positioning, kemudian strategi dan teknik pemasaran, kemudian jangkauan pemasaran. Nah, untuk marketing plan dari segmentasi pasar itu sendiri dari My Jersey, untuk pengembangan ini segmentasi pasarnya adalah konsumen dari komunitas, seperti itu, komunitas olahraga, kemudian pemerhati olahraga, seperti itu, kemudian instansi juga, kemudian tim-tim futsal, seperti itu. Jadi segmentasi yang kami ciptakan adalah khusus tim-tim atau perorangan yang mempunyai minat dalam olahraga sepak bola, futsal, dan olahraga voli misalnya, seperti itu. Kemudian selanjutnya untuk strategi positioning dari My Jersey itu kami berdasarkan elemen yang kami tentukan, yaitu karakteristik produknya. Kemudian berdasarkan harga produk, kemudian berdasarkan kualitas dan persaingan. Kemudian selanjutnya yaitu strategi dan teknik pemasaran yang kami gunakan. Menggunakan beberapa prosedur ya, bagaimana kami mengenali karakteristik konsumen tersebut terlebih dulu. Kemudian selanjutnya kami melakukan promosi,
Kemudian selanjutnya memanfaatkan teknologi informasi dengan salah satunya adalah menggunakan website mockup 3 dimensi, di mana pada aparel lainnya itu belum tersedia. Jadi seharusnya kami mempunyai daya tawar yang lebih tinggi. Kemudian menjaga hubungan baik dengan konsumen. Kemudian selanjutnya adalah menjaga kualitas produk itu sendiri. Nah, untuk jangkauan pemasaran untuk sementara kami meliputi seluruh area Bali, dan untuk selanjutnya adalah jangkauan nasional ya. Selanjutnya adalah kompetitor analisis. Nah, bisa dilihat pada slide, kami hanya mengambil 3 contoh aparel yang besar yang berada di radius wilayah kami. Salah satunya adalah MLS Sport, kemudian Trend Apparel, dan Renovasio Sport. Nah, dari perbandingan ini, tabel perbandingan ini, kita bisa melihat bahwa kompetitor My Jersey itu tergantung pada positioning yang ditawarkan, yaitu diantaranya adalah harga ya, jenis produk yang bervariasi, kemudian variasi produknya, kemudian untuk target audiens saya kira semua sama. Kemudian untuk hanya berbeda di MLS Sport ini karena dia memang jualan seperti itu, jadi dia punya jersey untuk anak-anak seperti itu. Nah, sementara di Trend Apparel dan Renovasio Sport biasanya dia untuk remaja seperti itu. Jadi jarang ada anak-anak untuk memesan di sini, karena biasanya itu kembali lagi ke harga. Karena biasanya kalau memesan di apparel biasanya harganya akan disamakan dengan harga dewasa seperti itu. Jadi pelanggan tentu akan mencari yang lebih murah, sehingga yang lebih murah pilihannya itu adalah MLS Sport seperti itu. Nah, kemudian yang menjadi keunggulan kami yaitu jelas ya, di fitur website ketiga aparel ini tidak mempunyai website seperti yang kami tawarkan, yaitu mockup 3 dimensi ya. Jadi seharusnya peluang bisnis yang kami tawarkan itu bisa setidaknya menjadi momentum untuk menambah persaingan di dalam bisnis aparel ini sendiri dengan keunggulan-keunggulan yang masing-masing dimiliki. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu mengenai sponsorship ya. Untuk MLS Sport sendiri, karena dia hanya jualan saja, dia belum mempunyai sponsorship. Nah, beda dengan Trend Apparel dan Renovasio Sport. Trend Apparel sendiri dia sudah melakukan pendekatan ke tim-tim Liga 3, dan akhirnya adalah beberapa tim Liga 3 Bali yaitu Polres Tabanan, PSAD Udayana, dan Tunas Muda Ubud sudah menggunakan Trend Apparel dari tahun-tahun sebelumnya. Kemudian tidak kalah juga Renovasio Sport ya, selain mensponsori beberapa tim-tim semi pro dan tim-tim fun football, yaitu ya olahraga untuk senang-senang seperti itu, mereka juga menjadi sponsor dari tim Perseden Denpasar yang tahun kemarin menjadi juara di Liga 3 Bali. Nah, untuk selanjutnya rencana operasional dalam hal ini saya buatkan menjadi empat pembahasan, yaitu karakteristik produk, kemudian bagaimana proses produksi, dan kemudian kapasitas produksi dan target penjualannya. Untuk karakteristik produk sendiri, My Jersey menggunakan teknologi dry pass seperti yang sudah dijelaskan pada product description sebelumnya, yaitu kami menggunakan teknologi yang sama pada semua jersey, hanya berbeda beberapa spek saja seperti itu antara grade A dan grade B. Tapi untuk bahan sama-sama menggunakan dry pass seperti itu. Nah, kemudian untuk proses produksi yang kami lakukan, yang pertama itu adalah melakukan riset terlebih dulu. Kemudian setelah riset sudah ditentukan bagaimana karakter konsumen seperti itu, kemudian selanjutnya adalah menentukan visi, misi, dan tujuan. Nah, setelah visi, misi, dan tujuan ini terbentuk, yang sebelumnya sudah dijelaskan pada mission statement, kemudian adalah membuat profil perusahaan. Nah, selanjutnya
tentu adalah pencatatan transaksi keuangan. Kemudian selanjutnya adalah melakukan strategi pemasaran. Nah, untuk proses produksi sendiri bisa dilihat pada slide bahwa secara umum itu dalam 4, yaitu pemesanan, proses desain, kemudian proses produksi, serta proses pengiriman. Nah, untuk pemesanan, bagaimana pelanggan melakukan pemesanan pada website atau melakukan pemesanan lewat customer service langsung. Kemudian desain, bagaimana proses desain dikerjakan oleh tim-tim desain kami. Kemudian produksi, bagaimana produk tersebut diolah oleh tim kreatif dan tim produksi kami. Kemudian selanjutnya dilakukan pengepakan, pengiriman langsung kepada pelanggan, seperti itu. Jadi secara umum standar operasional prosedurnya itu adalah seperti pada slide berikut. Nah, untuk selanjutnya, untuk kapasitas produksi secara sederhana kami merancang seperti ini. Untuk pencetakan sublimasi hariannya itu adalah 100 per hari. Tapi karena ini karena tidak setiap hari ada melakukan pencetakan, jadi ini seperti ini rencana untuk kapasitas produksi kami. Jadi walaupun tidak setiap hari ada pemesanan, tapi kapasitas produksi kami pastikan adalah 100 buah jersey per hari. Nah, kemudian pemotongannya untuk proses penjaritan, kemudian proses pengemasan kepada pelanggan, seperti itu. Secara sederhana saya tampilkan pada tabel yang sudah muncul pada slide. Kemudian untuk target penjualan, secara sederhana kami buat seperti ini, seperti tabel berikut, bagaimana yaitu pemesanan jersey, kemudian desain, seperti itu. Selanjutnya adalah rencana keuangan. Rencana keuangan yaitu meliputi modal usaha dan rencana neraca awal, kemudian ramalan penjualan, kemudian ramalan pengeluaran, kemudian perkiraan laba rugi, kemudian selanjutnya adalah break even point, kemudian payback period, kemudian return of investment. Ya. Untuk modal usaha kami karena masih berupa penyewaan tempat, jadi kami setting harga seperti ini. Untuk ini harga ini sudah menyesuaikan dengan harga sewa yang berada di desa tempat My Jersey Sport Apparel ini sendiri. Kemudian untuk komputer mempunyai modal sejumlah 60 juta, kemudian printer, kemudian adalah mesin sublimasi. Karena mesin sublimasi ini adalah untuk mesin cetaknya, jadi untuk alokasi modal pada mesin sublimasi ini adalah jumlahnya 500 juta, karena per unitnya kalau tidak salah itu adalah 150-an kalau tidak salah. Ya, kemudian untuk biaya pengembangan aplikasi, karena yang akan menjadi unggulan dari My Jersey Sport Apparel, jadi harus dikembangkan dengan sangat terencana dan sangat baik. Nah, untuk pengembangan aplikasi ini sendiri nanti dia mempunyai fase-fase khususnya yang meliputi SDLC, seperti itu. Kemudian selain itu ada juga aset berupa meja dan kursi. Kemudian untuk total modal kerja adalah termasuk biaya pemasaran dan biaya sewa server. Nah, untuk total modal operasional itu termasuk gaji karyawan, tagihan listrik, dan tagihan internet. Itu adalah modal usaha dan neraca awalnya. Kemudian selanjutnya adalah ramalan penjualan. Nah, kami berharap tentu saja ramalan penjualan ini akan menjadi nyata, seperti itu. Jadi kami dalam 3 tahun ke depan mempunyai ramalan penjualan sesuai pada tabel yang kami tampilkan di slide. Jadi setiap tahunnya tentu saja ada peningkatan jumlah transaksi. Nah, seperti itu yang kami harapkan. Kemudian ramalan pengeluaran. Nah, ramalan pengeluaran ini tentu saja adalah pengeluaran biaya operasional, ya, termasuk nah di sini kami buat selama 3 tahun ke depan ramalan penjualan. Jadi untuk salah satunya yaitu pengembangan aplikasi tentu saja, kemudian sewa server, kemudian pemasaran, gaji karyawan, perawatan, dan operasional lainnya. Jadi
kami setting seperti ini untuk ramalan pengeluarannya. Selanjutnya adalah perkiraan laba rugi. Nah, untuk tahun pertama biasanya secara umum itu belum ada keuntungan. Biasanya seperti bisnis apapun dalam tahun pertama itu untuk laba bersihnya itu masih belum ada. Nah, tapi untuk di tahun kedua, untuk My Jersey Sport Apparel untuk tahun kedua tentu berharap dengan perkiraan laba rugi ini, yaitu pada tahun kedua kami mempunyai laba bersih sebesar 96 juta dari total pendapatan, kemudian harga sudah dikurangi dengan biaya operasional, kemudian sudah dikurangi dengan biaya pemasaran dan lain-lainnya. Untuk tahun ketiga diharapkan laba bersihnya adalah sebesar 258.400.000. Nah, untuk break even point sendiri, untuk rata-rata dalam 3 tahun kami harapkan mencapai produksi sebesar 2.149 transaksi. Jadi selama 3 tahun untuk break even point-nya diharapkan sejumlah itu. Kemudian selanjutnya adalah mengenai payback period, yaitu biaya estimasi yang sudah dihitung sebelumnya dengan asumsi bahwa My Jersey Sport Apparel memiliki cash flow tahunan sebesar 500 juta, sehingga payback periodnya dapat dihitung seperti pada tabel. Jadi payback periodnya itu diharapkan adalah pada 2,6 tahun kemudian. Kemudian selanjutnya adalah return of investment, yaitu ukuran keuntungan yang diperoleh atas investasi yang ditanamkan untuk menjalankan bisnis. Nah, umumnya dinyatakan dalam persentase dan digunakan untuk membandingkan investasi yang berbeda. Nah, seperti pada perencanaan awal bahwa My Jersey itu diharapkan mempunyai return of investment di atas 5%. Nah, pada tabel yang sudah muncul pada slide diharapkan bahwa tahun pertama itu tentu belum ada laba, kemudian tahun kedua ada laba bersih sebesar 96 juta dengan nilai investasi masih sama selama 3 tahun, yaitu sebesar 1.292 juta. Kemudian tahun ketiga mendapatkan laba sebesar 258.400.000. Kemudian untuk ROI dari tahun pertama itu 0%, tahun kedua sebesar 7,43%, kemudian tahun ketiga mencapai 20%. Nah, sehingga rata-rata dari return of investment selama 3 tahun ini adalah 9,2%. Nah, tidak menutup kemungkinan pada tahun keempat mungkin ROI-nya di atas 20%, karena dengan adanya pemanfaatan teknologi informasi, terutama penggunaan website dinamis, penggunaan mockup 3 dimensi itu saya kira adalah sebuah inovasi yang belum ditemukan pada aparel lainnya, terutama pada area di Bali seperti itu. Jadi diharapkan bahwa bisnis My Jersey Apparel ini sendiri akan berkembang ke arah yang lebih baik seperti itu. Nah, untuk hari ini sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan, apabila ada salah kata atau mungkin penjelasan saya masih tidak begitu dipahami atau kurang jelas seperti itu. Saya mohon maaf. Saya tutup dengan Om Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.